Pernahkah doa terasa panjang tapi langit seakan diam? Mungkin bukan kata-katanya yang kurang, tapi batin kita yang belum hadir. Doa pada hakikat terdalamnya bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan oleh lisan, melainkan gerak halus dari jiwa yang sadar akan keberadaannya di hadapan Tuhan. Ketika seseorang berdoa, yang sesungguhnya berbicara bukan mulutnya, tetapi jiwanya, kata-kata hanya menjadi simbol luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam, getaran batin yang lahir dari kesadaran, kerinduan, ketundukan, dan pengharapan. Getaran jiwa ini muncul ketika hati benar-benar hadir. Saat seseorang berdoa dengan penuh kesadaran, seluruh dirinya, pikiran, perasaan, dan batin mengarah pada satu tujuan, mendekat kepada Tuhan. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi terasa sebagai kewajiban ritual, melainkan sebagai kebutuhan eksistensial. Jiwa yang bergetar adalah jiwa yang tersentuh, yang menyadari keterbatasannya, dan yang merasakan hubungan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Berbeda dengan doa yang sekadar diucapkan secara mekanis, doa sebagai getaran jiwa tidak selalu membutuhkan kalimat yang panjang atau indah. Kadang ia hadir dalam bentuk helaan napas yang berat, air mata yang jatuh tanpa suara, atau bahkan diam yang penuh makna. Pada momen-momen seperti ini, jiwa berkomunikasi dengan bahasa yang tidak bisa diwakili oleh kata-kata. Getaran inilah yang membuat doa menjadi hidup dan bernyawa. Getaran jiwa juga erat kaitannya dengan kejujuran batin. Jiwa yang bergetar tidak berpura-pura. Ia tidak menyusun doa untuk dilihat atau didengar orang lain, melainkan lahir dari kebutuhan terdalam diri. Dalam kejujuran ini, tidak ada jarak antara apa yang dirasakan dan apa yang dipanjatkan. Doa menjadi cermin kondisi batin yang sesungguhnya, entah itu rasa takut, harap, syukur, atau penyesalan. Selain itu, doa sebagai getaran jiwa menuntut keheningan batin. Dalam keheningan, jiwa menjadi peka, pikiran yang biasanya bising mulai tenang, dan hati menjadi ruang yang lapang. Dari ruang inilah getaran doa muncul dengan lebih murni. Keheningan bukan berarti ketiadaan doa. Justru di sanalah doa mencapai bentuknya yang paling dalam. Jiwa berbicara tanpa gangguan ego dan distraksi dunia. Getaran jiwa dalam doa juga lahir dari keyakinan. Bukan keyakinan yang diucapkan, melainkan yang dirasakan. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa Tuhan mendengar dan memahami isi hatinya, doa tidak lagi dipenuhi kecemasan atau tuntutan. Jiwa bergetar dalam kepercayaan dan kepasrahan. Keyakinan ini memberi ketenangan karena doa tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada hubungan. Keyakinan ini memberi ketenangan karena doa tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada hubungan. Lebih jauh, doa sebagai getaran jiwa membentuk transformasi batin. Ia tidak hanya mengubah keadaan di luar diri, tetapi terutama mengubah diri yang berdoa. Jiwa yang sering bergetar dalam doa menjadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih sadar. Doa tidak lagi dipahami sebagai sarana untuk mengubah kehendak Tuhan, melainkan sebagai jalan untuk menyelaraskan jiwa manusia dengan kehendaknya. Dalam perspektif ini, doa adalah peristiwa batin yang hidup. Ia bergerak, berdenyut, dan beresonansi di dalam diri manusia. Ketika getaran jiwa ini hadir, doa tidak terhalang oleh keterbatasan bahasa, tempat, atau waktu. Ia dapat muncul kapan saja, di tengah kesibukan, dalam kesunyian malam, atau di saat jiwa berada di titik terendahnya. Akhirnya, memahami doa sebagai getaran jiwa mengajak kita untuk tidak terlalu sibuk memperindah kata, tetapi lebih serius membenahi batin, membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan menghadirkan kesadaran adalah persiapan terbaik untuk berdoa. Karena ketika jiwa bergetar dengan jujur dan ikhlas, doa telah menemukan jalannya, bahkan sebelum kata-kata terucap. Kejujuran batin adalah fondasi paling kokoh dalam sebuah doa. Ia lahir dari kesadaran terdalam seseorang tentang siapa dirinya, apa yang ia rasakan, dan apa yang benar-benar ia butuhkan. Berbeda dengan kefasihan lisan yang dapat dipelajari, dilatih, dan ditampilkan, kejujuran batin tidak bisa direkayasa. Ia hadir apa adanya, tanpa hiasan, tanpa topeng, dan tanpa kepura-puraan. Seringkali manusia merasa perlu pandai berkata-kata saat berdoa, seolah Tuhan hanya mendengar doa yang tersusun rapi dan penuh istilah indah.
Padahal, lisan bisa menyusun kalimat yang sempurna, sementara batin kosong dan jauh. Doa seperti ini terdengar, tetapi tidak hidup. Kefasihan lisan hanya menyentuh permukaan, sedangkan kejujuran batin berasal dari kedalaman jiwa. Kejujuran batin membuat doa menjadi nyata. Saat seseorang berdoa dengan jujur, ia tidak menyembunyikan rasa takut, kecewa, marah, atau lelahnya. Semua dihadirkan dengan kesadaran penuh. Dalam kejujuran ini, tidak ada usaha untuk terlihat kuat atau saleh. Justru pengakuan atas kelemahan inilah yang membuat doa menjadi kuat, karena ia lahir dari kebenaran diri. Kefasihan lisan sebaliknya, seringkali terjebak pada bentuk. Kata-kata yang panjang dan indah dapat menciptakan kesan khusyuk, tetapi belum tentu menghadirkan hati. Bahkan, ada kalanya kefasihan justru menjadi penghalang, karena seseorang sibuk mengingat redaksi, bukan merasakan makna. Di titik ini, doa berubah menjadi rutinitas verbal, bukan perjumpaan batin. Kejujuran batin juga menumbuhkan kerendahan hati. Orang yang jujur dalam batinnya menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Tuhan. Ia tidak datang dengan tuntutan, melainkan dengan pengakuan. Dari sikap inilah lahir doa yang tulus, karena tidak ada yang disembunyikan atau dibesar-besarkan. Hati yang rendah adalah hati yang mudah terhubung. Selain itu, kejujuran batin membuat doa menjadi konsisten dengan kehidupan. Apa yang dipanjatkan selaras dengan apa yang dijalani. Tidak ada jurang antara ucapan dan sikap. Inilah kekuatan doa yang jujur. Ia tidak hanya diucapkan, tetapi juga dihidupi. Doa semacam ini memiliki daya transformasi, karena ia mengubah batin sebelum mengubah keadaan. Dalam keheningan batin yang jujur, bahkan doa yang sangat singkat atau tanpa kata sama sekali, dapat memiliki makna yang dalam. Satu tarikan napas penuh kesadaran, satu bisikan hati yang tulus, bisa lebih kuat daripada kalimat panjang yang diucapkan tanpa rasa. Tuhan tidak menilai banyaknya kata, melainkan kebenaran isi hati. Pada akhirnya kejujuran batin lebih kuat dari kefasihan lisan, karena doa bukanlah soal bagaimana manusia berbicara kepada Tuhan, melainkan bagaimana manusia menghadirkan dirinya dengan utuh. Ketika batin jujur, doa menjadi pertemuan yang nyata. Kata-kata boleh sederhana bahkan terbata, tetapi getaran kejujuran itulah yang membuat doa memiliki daya dan makna. Dalam pemahaman yang paling dalam, doa tidak selalu harus terucap. Ada saat-saat ketika kata-kata kehilangan kemampuannya untuk mewakili isi hati. Pada titik itulah, diam mengambil peran. Diam bukan kekosongan, melainkan ruang batin yang penuh makna. Ketika seseorang diam dengan kesadaran dan kehadiran hati, diam itu sendiri dapat menjadi doa. Diam sebagai doa lahir dari batin yang hadir sepenuhnya. Bukan diam karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi diam karena hati sudah sampai pada kedalaman rasa. Dalam keheningan seperti ini, jiwa berkomunikasi tanpa bahasa. Tidak ada permintaan yang dirangkai, tidak ada kalimat yang disusun, namun ada kesadaran kuat akan kehadiran Tuhan. Kesadaran inilah yang menjadikan diam bernilai doa. Seringkali kata-kata justru membatasi. Bahasa memiliki batas, sementara perasaan dan kebutuhan batin jauh lebih luas. Dalam diam, batas-batas itu runtuh. Segala kegelisahan, harap, takut, syukur, dan penyerahan hadir sekaligus tanpa harus dipilah menjadi kalimat. Diam memberi ruang bagi batin untuk jujur tanpa tekanan untuk menjelaskan. Diam juga menjadi doa ketika batin berada dalam kepasrahan total. Tidak ada lagi yang ingin diminta, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Yang tersisa hanyalah kepercayaan. Dalam kondisi ini, diam adalah bentuk penyerahan paling murni, sebuah pengakuan bahwa Tuhan lebih tahu daripada kata-kata manusia. Dalam banyak pengalaman spiritual, momen paling kuat justru terjadi dalam keheningan. Air mata yang jatuh tanpa suara, napas yang tertahan, atau tatapan kosong yang penuh rasa, semuanya adalah bahasa batin. Diam semacam ini tidak pasif, ia aktif secara spiritual. Ia bekerja di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh lisan. Diam sebagai doa juga mengajarkan kerendahan hati. Dengan diam, manusia berhenti merasa perlu mengatur atau menjelaskan segalanya. Ia memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara dengan caranya sendiri. Diam menjadi sikap mendengar, bukan hanya berbicara.
Dalam sikap ini, hubungan dengan Tuhan menjadi lebih seimbang dan intim. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua diam adalah doa. Diam menjadi doa ketika disertai kesadaran, keikhlasan, dan kehadiran hati. Diam yang kosong, lalai, atau penuh distraksi tidak membawa makna spiritual. Yang menjadikan diam bernilai adalah keadaan batin yang terjaga. Pada akhirnya diam pun bisa menjadi doa, karena Tuhan tidak hanya mendengar suara, tetapi membaca hati. Ketika hati telah berbicara sepenuhnya, kata-kata menjadi tidak diperlukan. Dalam keheningan yang jujur dan penuh kesadaran, diam berubah menjadi perjumpaan. Dan di sanalah doa mencapai kedalamannya yang paling sunyi, sekaligus paling kuat. Hati yang hadir, doa yang hidup. Doa bukan sekadar aktivitas yang dilakukan secara rutin, seperti mengucapkan kalimat tertentu atau mengikuti tata cara yang sudah diajarkan. Doa sejatinya adalah perjumpaan batin antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, doa menjadi hidup ketika hati benar-benar hadir. Bukan sekadar lisan yang bergerak, tetapi batin yang ikut terlibat. Doa yang hidup adalah doa yang tidak kosong, tidak sekadar formalitas dan tidak sekadar kebiasaan. Ia terasa nyata karena ia lahir dari perasaan yang benar-benar dirasakan. Ketika hati hadir, doa bukan lagi kata-kata yang diucapkan, tetapi pengalaman spiritual yang menyentuh jiwa. Dalam keadaan seperti ini, seseorang merasakan bahwa ia sedang berbicara kepada Tuhan, bukan sekadar membaca teks. Ia merasakan kehadiran Tuhan dalam ruang batinnya. Doa menjadi momen yang personal dan intim, bukan sekadar rutinitas. Doa hidup membutuhkan fokus. Fokus bukan hanya fokus pada ucapan, tetapi fokus pada siapa yang dituju. Ketika hati hadir, seseorang tidak memikirkan hal lain, tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan status sosial, tidak memikirkan penilaian orang lain. Ia hanya mengarahkan seluruh perhatian kepada Tuhan. Hati yang hadir juga berarti pikiran tidak mengembara. Ketika pikiran sering melompat, doa menjadi sekadar suara. Doa hidup terjadi ketika pikiran dan hati bersatu dalam satu tujuan. Hati yang hadir berarti seseorang berani menjadi dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ia tidak menyembunyikan perasaan, tidak menutupi keraguan, tidak pura-pura kuat. Ia berani mengakui kelemahan, ketakutan, dan kebutuhan. Kejujuran batin membuat doa menjadi hidup karena doa tidak lagi berbohong. Doa yang hidup tidak takut menunjukkan sisi paling rapuh manusia karena Tuhan mengetahui semua, bahkan sebelum diucapkan. Doa yang hidup juga berakar pada perasaan. Ada rasa takut, rindu, harap, syukur, bahkan penyesalan yang benar-benar dirasakan. Hati yang hadir membuat doa terasa seperti benar-benar doa, bukan sekadar suara. Ketika hati merasakan, doa menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan makna. Perasaan inilah yang membuat doa memiliki kekuatan untuk mengubah jiwa, bukan hanya untuk mengubah keadaan. Ikhlas adalah syarat utama agar doa hidup. Ketika hati hadir, doa menjadi bebas dari keinginan pamer, mencari perhatian, atau membanggakan diri. Doa yang hidup tidak meminta untuk dilihat orang lain, tetapi untuk diterima oleh Tuhan. Doa yang hidup juga tidak selalu meminta sesuatu. Kadang ia hanya meminta untuk diberikan kekuatan, ketenangan, atau kesabaran. Bahkan kadang ia hanya meminta agar hati selalu dekat dengan Tuhan. Doa yang hidup tidak berhenti pada pengucapan. Ia mengalir menjadi perubahan dalam sikap dan perilaku. Hati yang hadir mengubah cara seseorang melihat diri, orang lain, dan dunia. Ia menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, lebih rendah hati, dan lebih bersyukur. Doa yang hidup juga membuat seseorang lebih sadar akan tanggung jawabnya. Ia tidak hanya menunggu jawaban doa, tetapi juga berusaha memperbaiki diri. Ketika hati hadir, doa bukan sekadar permintaan. Doa menjadi hubungan. Hubungan yang intim dan hangat antara manusia dan Tuhan. Seperti hubungan antara anak dan orang tua, doa menjadi tempat untuk berbagi, mengeluh, bersyukur, dan meminta perlindungan. Dalam hubungan ini, doa tidak hanya terjadi ketika manusia membutuhkan, tetapi juga ketika manusia ingin dekat. Hati yang hadir adalah kunci agar doa menjadi hidup. Tanpa kehadiran hati, doa hanya menjadi suara kosong. Dengan hati yang hadir, doa menjadi pengalaman spiritual yang nyata, jujur, dan mengubah.
Doa yang hidup bukan diukur dari panjangnya kalimat, tetapi dari kedalaman batin. Ketika hati hadir, doa tidak lagi sekadar berbicara, tetapi benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Keadaan batin menentukan kualitas doa. Ketika seseorang berdoa, ia seringkali fokus pada kata-kata yang tepat, pengucapan yang benar, atau tata cara yang sesuai. Namun, dalam realitas spiritual yang paling mendalam, yang menentukan sejauh mana doa itu bermakna, bukanlah sekadar lafaz atau panjangnya kalimat, melainkan keadaan batin saat doa itu dipanjatkan. Keadaan batinlah yang menjadi pengatur kualitas doa, karena doa sejatinya adalah pertemuan antara jiwa manusia dan Tuhan. Doa berasal dari hati, bukan dari mulut. Lisan hanya menyalurkan apa yang sudah ada dalam batin. Ketika batin penuh dengan ketulusan, doa akan mengalir dengan alami. Sebaliknya, ketika batin dipenuhi kesibukan dunia, kemunafikan, atau ego, doa hanya akan menjadi suara kosong tanpa makna. Batin yang tenang dan bersih akan menghasilkan doa yang jernih. Batin yang kacau, penuh nafsu, atau berisi perasaan negatif akan membuat doa terasa berat dan kurang hidup. Kualitas doa ditentukan oleh ketulusan batin. Ketulusan berarti tidak ada niat pamer, tidak ada keinginan untuk dilihat orang lain, dan tidak ada keinginan untuk membanggakan diri. Ketulusan berarti doa adalah permohonan yang datang dari kebutuhan sejati, bukan dari tuntutan ego. Orang yang tulus berdoa tanpa memikirkan penilaian orang lain. Ia tidak mencari pujian atau pengakuan, ia hanya ingin dekat dengan Tuhan. Doa seperti ini memiliki kualitas tinggi karena lahir dari hati yang jujur. Kualitas doa meningkat ketika seseorang sadar bahwa ia sedang berdialog dengan Tuhan. Kesadaran ini membuat doa tidak sekadar rutinitas, tetapi menjadi momen spiritual yang penuh arti. Saat batin hadir, seseorang tidak tergesa-gesa. Ia merenung, merasakan, dan memahami apa yang sedang ia ucapkan. Doa menjadi lebih bermakna karena batin benar-benar ikut berperan. Batin yang tenang adalah ruang yang paling cocok untuk berdoa. Ketika pikiran kacau, doa menjadi terpecah, tidak fokus, dan mudah terganggu. Ketenangan batin membantu seseorang menyatukan pikiran, perasaan, dan niat dalam satu doa. Dalam ketenangan, doa menjadi lebih murni. Ia tidak tercampur emosi yang tidak jelas, tidak dipenuhi kemarahan, dan tidak diselimuti kekhawatiran berlebihan. Rendah hati adalah kondisi batin yang sangat menentukan kualitas doa. Orang yang rendah hati menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan ia tidak memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Doa yang lahir dari rendah hati tidak menuntut, melainkan meminta dengan sopan dan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Kualitas doa juga sangat dipengaruhi oleh kondisi batin yang bersih dari sifat-sifat negatif, iri, dengki, benci, dan sombong. Ketika hati dipenuhi hal-hal negatif, doa menjadi tertutup dan kurang murni. Bersihnya hati membuat doa menjadi lebih mudah diterima, karena doa tidak membawa beban dosa dan niat buruk. Hati yang bersih adalah pintu yang terbuka untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa yang berkualitas adalah doa yang dipanjatkan dengan harap dan tawakal, berserah. Harap tanpa tawakal membuat doa menjadi tuntutan. Tawakal tanpa harap membuat doa menjadi pasif. Keduanya harus seimbang. Orang yang berdoa dengan harap dan tawakal berarti ia meminta dengan keyakinan, namun tetap menerima apapun yang Tuhan berikan. Doa seperti ini menunjukkan kedewasaan batin dan kualitas doa yang tinggi. Semakin baik keadaan batin, semakin dekat doa dengan Tuhan. Batin yang baik membuat doa tidak terhalang oleh ego, nafsu, atau kebohongan. Doa menjadi jembatan yang langsung menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Sebaliknya, batin yang kacau dan penuh dosa membuat doa terasa jauh, karena manusia masih terikat oleh dunia dan diri sendiri. Keadaan batin menentukan kualitas doa karena doa bukan sekadar kata-kata, melainkan cermin dari kondisi hati. Ketika batin tulus, tenang, rendah hati, dan bersih, doa akan menjadi lebih bermakna dan lebih hidup. Sebaliknya, ketika batin penuh kepura-puraan, ego, dan kekacauan, doa akan menjadi suara kosong yang sulit menyentuh langit. Ketika seseorang berada dalam kondisi kuat, ia cenderung merasa mampu mengatur segala sesuatu. Ia merasa memiliki kontrol atas hidupnya,
mampu berdiri tegak menghadapi masalah, dan merasa cukup berdiri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, doa sering berubah menjadi rutinitas, diucapkan karena kebiasaan, bukan karena kebutuhan batin. Kata-kata yang keluar bisa terdengar indah, tetapi hati tidak selalu hadir. Namun ketika manusia berada dalam kondisi rapuh, ketika beban hidup terasa berat, ketika harapan tampak runtuh, ketika air mata tak lagi bisa ditahan, di saat itulah doa sering menjadi paling tulus. Karena pada titik rapuh, manusia tidak lagi bisa berpura-pura kuat. Topeng-topeng yang selama ini dipakai runtuh. Ia tidak punya pilihan lain selain mengakui keterbatasannya. Kerapuhan membuat manusia jujur. Ia tidak lagi menyembunyikan perasaan takut, kecewa, marah, atau sedih. Ia tidak lagi mencoba menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam keadaan rapuh, seseorang lebih mudah mengakui kelemahan dan kebutuhan batinnya. Ia berbicara kepada Tuhan tanpa basa-basi. Kejujuran ini membuat doa menjadi tulus, karena tidak ada lagi kepura-puraan. Hanya ada jiwa yang mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan. Saat rapuh, manusia menyadari bahwa ia bukanlah penguasa atas segala hal. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana dan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Kesadaran ini membuat doa menjadi lebih mendalam. Doa yang lahir dari kesadaran keterbatasan adalah doa yang meminta bukan karena ego, tetapi karena kebutuhan yang nyata. Ia adalah pengakuan bahwa manusia bergantung pada Tuhan. Ketika seseorang kuat, ia cenderung memikirkan bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain. Ia mungkin takut terlihat lemah, sehingga doa pun menjadi sekadar ritual. Namun saat rapuh, seseorang tidak lagi peduli pada penilaian orang lain. Ia hanya peduli pada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, doa menjadi murni karena tujuannya bukan untuk dipuji, tetapi untuk mencari pertolongan dan kedamaian. Kerapuhan sering menumbuhkan kerinduan yang dalam. Ketika semua kekuatan manusia habis, ia merindukan kekuatan yang lebih tinggi. Ia merindukan kehadiran Tuhan. Doa yang lahir dari kerinduan seperti ini sangat tulus, karena ia bukan sekadar meminta, melainkan juga mengharap dan menyerahkan diri. Kerinduan ini membuat doa menjadi lebih intens, lebih menyentuh dan lebih dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan rapuh, kata-kata indah bukan lagi prioritas. Doa tidak perlu disusun rapi, tidak perlu terdengar saleh, dan tidak perlu panjang. Yang penting adalah isi hati. Bahkan doa yang hanya berupa bisikan singkat pun bisa sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menilai keindahan bahasa, melainkan kejujuran isi hati. Ketika rapuh, ego sering runtuh. Seseorang tidak lagi merasa hebat atau cukup kuat untuk mengatasi semuanya sendiri. Ia menjadi lebih rendah hati, menyadari bahwa ia memerlukan bantuan Tuhan. Kerendahan hati inilah yang menjadi salah satu syarat doa yang tulus. Karena doa bukanlah ajang untuk membuktikan diri, tetapi momen untuk mengakui ketergantungan kepada Tuhan. Doa yang tulus saat rapuh tidak hanya meminta pertolongan, tetapi juga membentuk perubahan batin. Ia menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan ketenangan. Dalam prosesnya, manusia belajar menerima dan berserah meski keadaan belum berubah. Doa rapuh mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan selalu tentang bisa berdiri sendiri, tetapi tentang mampu berserah ketika lemah. Doa saat rapuh sering lebih tulus karena rapuh adalah momen ketika manusia paling jujur, paling sadar akan keterbatasannya, dan paling dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan rapuh, doa bukan lagi sekadar kata, melainkan pernyataan hati yang nyata. Aku tidak bisa, tapi Engkau bisa. Doa yang lahir dari kerapuhan adalah doa yang tidak memakai topeng, tidak menyusun kata indah, dan tidak peduli pada penilaian orang lain. Ia hanya memohon dengan sepenuh jiwa. Kesadaran akan ketergantungan pada Tuhan adalah fondasi terdalam dari spiritualitas dan doa. Ia bukan sekadar pengakuan lisan bahwa manusia membutuhkan Tuhan, tetapi kesadaran batin yang hidup bahwa tanpanya manusia tidak memiliki daya, arah, maupun kepastian. Dari kesadaran inilah lahir doa yang tulus, rendah hati, dan penuh makna. Kesadaran ini lahir dari pengenalan diri. Seseorang tidak akan merasa bergantung pada Tuhan sebelum ia benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mengenal diri berarti menyadari keterbatasan, akal yang terbatas, kekuatan yang bisa hilang, rencana yang bisa gagal,
dan hidup yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Semakin seseorang mengenal kelemahannya, semakin jelas bahwa ia membutuhkan sandaran yang lebih kokoh dari dirinya sendiri. Kesadaran ini bukan sikap pesimis, melainkan realistis. Ia membebaskan manusia dari ilusi bahwa dirinya adalah pusat segalanya. Banyak orang mengira bergantung pada Tuhan adalah tanda kelemahan, padahal justru sebaliknya, kesadaran akan ketergantungan adalah tanda kedewasaan spiritual. Orang yang dewasa secara batin tidak merasa perlu membuktikan dirinya selalu mampu. Ia berani mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan. Ketika seseorang mengakui ketergantungannya pada Tuhan, ia tidak kehilangan martabat. Ia justru menemukan ketenangan karena ia tahu bahwa ada kekuatan yang menopangnya. Kesombongan lahir dari perasaan aku bisa sendiri. Kesadaran akan ketergantungan pada Tuhan perlahan mengikis perasaan ini. Ia menempatkan manusia pada posisi yang benar, sebagai hamba, bukan penguasa. Ketika kesombongan runtuh, doa menjadi lebih murni. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi sikap mengatur Tuhan. Yang ada hanyalah permohonan dan penyerahan diri. Orang yang sadar bahwa dirinya bergantung pada Tuhan, tidak perlu dipaksa untuk berdoa. Doa lahir secara alami, seperti napas. Dalam setiap langkah hidup, ia merasa perlu melibatkan Tuhan, bukan hanya saat terdesak. Doa dalam kondisi ini bukan sekadar permintaan, tetapi pengakuan bahwa setiap urusan membutuhkan pertolongannya. Ketika seseorang benar-benar menyadari ketergantungannya pada Tuhan, ia belajar berserah. Ia berusaha semampunya, tetapi hatinya tidak gelisah berlebihan terhadap hasil. Ia tahu bahwa ada kehendak Tuhan yang bekerja di luar jangkauan akalnya. Kesadaran ini melahirkan tawakal, sikap batin yang tenang, percaya, dan tidak putus asa. Doa yang lahir dari kesadaran ini tidak penuh tuntutan. Ia tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan manusia. Sebaliknya, ia memohon dengan sopan, penuh harap, dan siap menerima apapun keputusan Tuhan. Rendah hati inilah yang membuat doa memiliki kedalaman dan kualitas spiritual yang tinggi. Seseorang yang sadar akan ketergantungannya pada Tuhan tidak lagi melihat hidup sebagai medan pembuktian diri. Hidup menjadi perjalanan pengabdian dan pembelajaran. Keberhasilan tidak membuatnya sombong, kegagalan tidak membuatnya hancur. Dalam setiap keadaan, ia menyadari bahwa Tuhan tetap hadir dan memegang kendali. Kesadaran akan ketergantungan pada Tuhan adalah pintu menuju doa yang tulus dan hidup. Ia membebaskan manusia dari ilusi kemandirian mutlak dan menuntunnya pada sikap rendah hati, tenang, dan berserah. Ketika manusia menyadari bahwa ia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, doa tidak lagi menjadi ritual sesekali, melainkan sikap hidup. Dan dari kesadaran inilah, doa menemukan kekuatannya yang sejati. Pada akhirnya, doa bukan tentang seberapa indah kata-kata yang kita susun, atau seberapa panjang kalimat yang kita ucapkan. Doa adalah tentang keadaan batin saat kita menghadap kepada Tuhan. Hati yang jujur, rendah, dan berserah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada doa yang fasih, namun kosong dari kehadiran jiwa. Ketika batin benar-benar hadir, doa menjadi hidup. Diam pun bermakna, air mata pun berbicara, dan keheningan pun berubah menjadi permohonan. Dalam keadaan batin seperti inilah doa tidak terikat oleh bahasa, tidak dibatasi waktu, dan tidak bergantung pada situasi. Ia mengalir langsung dari hati menuju Tuhan yang Maha Mengetahui. Maka sebelum kita sibuk memperindah kata-kata doa, mari kita benahi terlebih dahulu hati kita. Karena ketika batin telah jujur dan berserah, doa dengan kata atau tanpa kata akan menemukan jalannya sendiri untuk menembus langit. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan menjadikan kalian semakin dekat dengan Allah. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.